100.6 RPK FM. RPK FM. Sobat RPK 100.6, pilihan terbaikmu. Segera kita ikuti Odah Bekesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program acara Odah Bekesah hari ini bersama saya Dea yang akan menemani Sobat RPK 100.6 FM dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita Odah Bekesah, Wadah Etam Kesah-Kesah Segalanya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam menjaga kondusivitas dan ketertiban daerah, yaitu penanganan organisasi masyarakat atau ormas bermasalah di Kutai Kartanegara. Sebagaimana diketahui, ormas memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa termasuk di tingkat daerah. Namun tidak bisa dipungkiri dalam prakteknya terdapat pula ormas yang menyalahi aturan, bahkan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Penanganan terhadap ormas-ormas yang dinilai bermasalah ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpolkukar. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Rinda Desianti SOS MSI selaku Badan Kesbangpol Kutai Kartanegara. Selamat pagi Ibu Rinda, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ini kan tema kita pada pagi hari ini kan penanganan organisasi masyarakat bermasalah. Namun sebelum kita ke penanganannya nih Bu, mungkin apa definisi dan peran ormas menurut regulasi yang berlaku di Indonesia sendiri, Bu? Ya, kalau bilang ormas kan kita kembalikan dulu ya. Di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28 itu huruf E gitu kan dan seterusnya. Di ayat 3 itu kan menyebutkan bahwa negara itu menjamin kebebasan orang untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat seperti itu. Kemudian setiap orang boleh gitu kan memajukan dirinya, kemudian memperjuangkan haknya secara kolektif seperti itu. Kemudian dalam hak kebebasan tentu saja setiap orang itu selalu dibatasi oleh regulasi yang mengaturnya. Nah, untuk itulah kemudian implementasi dari pasal 28 itu terimplementasi ke dalam undang-undang yang mengatur secara khusus berkaitan dengan ormas. Misalnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, kemudian Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 mengatur regulasi tentang ormas. Jadi kalau bicara tentang regulasi tentang ormas itu ada banyak sekali, termasuk peraturan pemerintah, termasuk Permendagri yang mengaturnya, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi juga mengatur tentang itu. Jadi kalau definisi ormas itu secara sederhana disebutkan dia didirikan oleh 3 orang terlebih yang punya kesamaan pikiran, kemudian persamaan aspirasi, kehendak, kepentingan kegiatan yang tujuannya tentu saja adalah tercapainya tujuan negara Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita bicara tentang tujuan negara itu kan ada di Mukadimah ya, Undang-Undang Dasar itu, di mana ada 4. Jadi kan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kan 4 tujuan itu yang ada dalam Mukadimah itulah yang kemudian terjabarkan kayak gitu kan di dalam di dalam undang-undang, yaitu kebebasan orang itu untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat gitu kan, beraspirasi dan sebagainya. Secara sederhana seperti itu. Baik. Dan kemudian sejauh mana kontribusi ormas dalam pembangunan di Kutai Kartanegara sendiri, Bu? Nah, kalau kita bicara tentang ormas kan ormas itu kita bagi 2 ya, gitu. Ada ormas yang berbadan hukum dan ada yang ormas yang tidak berbadan hukum. Kalau yang berbadan hukum itu adalah yang mengeluarkan legalitas hukumnya, itu yang mengeluarkan Kemenkumham. Sedangkan yang tidak berbadan hukum itu yang mengeluarkan legalitasnya itu adalah Kemendagri dalam bentuk surat keterangan terdaftar, seperti itu.
Nah, kalau bicara tentang jadi kan ini agak susah ya kalau kita bicara tentang ormas. Kalau dulu sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu, pemerintah itu bisa kemudian istilahnya mengontrol atau mengendalikan ormas itu. Tapi sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 dan 2014 itu kan sudah nggak bisa lagi, di mana kebebasan orang untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat yang terrefleksikan dalam organisasi kemasyarakatan itu tidak wajib mereka untuk mendaftarkan keberadaan dirinya kepada pemerintah seperti itu. Nah, mereka sepanjang, jadi ada konsekuensinya ketika ormas itu tidak mendaftarkan, tidak melaporkan keberadaan dirinya kepada pemerintah melalui Badan Kesbangpol. Konsekuensinya adalah mereka tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah seperti itu. Jadi hanya ormas-ormas yang mendaftarkan keberadaan dirinya, bisa bicarakan keberadaan dirinya, karena legalitas itu kan yang mengeluarkan Kemenkumham dan Kemendagri itu kan. Tapi misalnya kalau aktivitasnya adalah di Kutai Kartanegara, ya dia seyogyanya itu melaporkan keberadaan dirinya kepada Kesbangpol seperti itu, kaki tangan dari pemerintah, dan kami akan mengeluarkan surat keterangan lapor seperti itu untuk ormas-ormas yang melaporkan keberadaan dirinya kepada pemerintah seperti itu. Ya. Baik. Dan kemudian apa saja jenis permasalahan yang sering timbul di keberadaan ormas di Gukar sendiri, Bu? Jadi gini, sebelum kita masuk seperti itu kan kita bicara dulu prinsip hubungan antara negara dan ormas. Jadi hubungan negara dan ormas itu kan sifatnya tidak intervensi ya, kemudian seperti itu. Dia juga tidak instruktif. Jadi bagaimana menempatkan ormas itu sebagai mitra, gitu, mitra pemerintah dalam melalui proses dialog interaktif seperti itu, melalui proses dialog-dialog sehingga kemudian tercipta tujuan yang mensinergikan antara tujuan yang ingin dicapai oleh ormas dengan program-program pemerintah seperti itu. Kemudian pemerintah juga ingin mendorong kan gimana ormas itu sifatnya mandiri gitu kan. Mandiri artinya dia mandiri dalam segala hal, termasuk pembiayaan seperti itu, termasuk program kegiatan seperti itu, dan dia bersifat inklusif, tidak boleh eksklusif. Seperti kalau eksklusif kan dia hanya menyasar pada dia sangat eksklusif, tapi ini kan kita mau yang inklusif di mana dia terbuka, keberadaan ormas itu terbuka untuk seluruh masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara. Kemudian ormas juga didorong ya gitu kan untuk kemudian dalam tanda kutip ya tidak menjadi provokator kayak gitu kan. Dia harus mampu membantu pemerintah dalam penyelesaian konflik sosial yang ada di dalam masyarakat seperti itu, karena bagaimanapun seperti itu ormas itu keanggotaannya kan anggota masyarakat seperti itu. Nah sehingga jadi pada akhirnya kayak gitu kan pemerintah dan ormas itu tercipta hubungan yang mutual respect gitu kan, jadi yang saling menghormati, mutual trust, juga saling mempercayai satu sama lain, sehingga program-program yang menjadi titik kepentingan dari ormas itu bisa tersinergis dengan program atau kegiatan masyarakat pemerintah seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang ormas yang bermasalah seperti itu, kalau ormas ini kan di Indonesia saja itu ada ratusan ribu ya yang dikeluarkan oleh Kemenkumham kayak gitu kan. Kalau yang dikeluarkan oleh Kemendagri dalam bentuk SKT kan sekitar 1000-an aja, tidak banyak seperti itu. Nah, di Kutai Kartanegara gitu kan sampai saat ini yang sudah melaporkan keberadaan dirinya kepada pemerintah melalui Badan Kesbangpol itu baru 140. Itu juga terdiri atas ada yayasan, kemudian ada perkumpulan seperti itu. Jadi ada paguyuban, ada keagamaan, ada LSM, lembaga adat, OKP dan sebagainya seperti itu. Baik, dan apakah dari 100 yang terdaftar 140. 140
dan terdaftar di Kutai Kartanegara ini, apakah ada yang bermasalah, Bu? Oh, selama ini nggak ada sih seperti itu, kayak gitu kan, nggak ada. Itu kan fenomena kemudian yang muncul menjadi viral itu kan berkaitan dengan ormas yang kemudian perilakunya itu premanisme seperti itu, sehingga kemudian pemerintah Presiden Pak Prabowo kayak gitu kan, itu kan menginstruksikan untuk membentuk satgas ormas di masing-masing kabupaten kota bahkan provinsi. Nah, Kutai Kartanegara sudah membentuk itu, sudah membentuk satgas ormas. Pembinanya tentu saja adalah Forkopimda dan ketuanya itu Wakapolres di situ. Nah, dia kan terdiri atas atas 4 satgas ya di situ ya. Jadi ada satgas pencegahan dan komunikasi publik, kemudian intelijen, kemudian penindakan dan rehabilitasi. Jadi satgas itu sudah kita bentuk kayak gitu kan, sudah dalam proses untuk SK-nya. Nah, selanjutnya tentu saja adalah mengidentifikasi beberapa persoalan, karena ini kan terkait pada sektor swasta ya, dunia usaha seperti itu. Jadi ada keluhan di berbagai daerah ya, bukan kukar kayak gitu kan, berbagai daerah berkaitan dengan aksi-aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok ormas seperti itu, sehingga itu yang mendorong kemudian satgas itu terbentuk, sehingga dunia usaha itu bisa kemudian menggeliat kembali dan tidak perlu mengeluarkan kos-kos atau biaya-biaya yang tidak perlu, sehingga Indonesia saat ini kan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil ya, seperti itu. Karena membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tentu saja dia membutuhkan gitu kan penindakan hukum yang tegas seperti itu. Dalam hal ini misalnya berkaitan dengan ormas seperti itu. Selain premanisme tadi, Bu, mungkin apa indikator selain premanisme tadi yang dikatakan ormas bermasalah? Ya, sejauh ini yang seperti itu. Jadi ormas itu kan ada larangan-larangannya gitu kan, kalau bicara tentang ormas. Misalnya dia tidak boleh melakukan penistaan agama. Dia tidak boleh misalnya melakukan tindakan-tindakan yang meniru aparatur hukum, misalnya nggak boleh. Kemudian dia tidak boleh juga mengganggu ketertiban dan keamanan seperti itu. Kemudian jadi ada banyak sih. Kemudian tidak boleh juga menerima sumbangan-sumbangan yang tidak jelas, misalnya, atau sumbangan-sumbangan asing seperti itu. Dan itu kan ada di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 yang mengatur tentang ormas seperti itu. Jadi memang larangan-larangan ormas itu sesuatu yang amat sangat penting kayak gitu loh, supaya dia juga tidak boleh melakukan tindakan permusuhan ya dengan kelompok yang lain. Artinya ormas itu gitu kan harus menjaga kondisivitas, harus menjaga ketertiban dan keamanan seperti itu di wilayah di mana mereka beroperasi seperti itu. Baik. Menarik sekali perbincangan kita terhadap ormas ini, Bu. Namun kita jeda sejenak dulu. Kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat, Indonesia adalah rumah bagi berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita hidup dalam kebinekaan yang menjadi kekayaan bangsa ini. Keberagaman kita bukanlah penghalang, tetapi justru anugerah yang memperkaya identitas kita sebagai bangsa. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu dalam semangat persatuan dan kesatuan. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, sebuah semboyan
yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga persatuan meski kita memiliki banyak perbedaan. Dalam keberagaman ini, kita saling menghormati dan memahami masing-masing dari kita memiliki peran, budaya, dan tradisi yang unik. Namun di bawah naungan persatuan, kita adalah satu bangsa, satu Indonesia. Dalam keberagaman, kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan, kita temukan kebahagiaan. Jaga semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap langkah kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sobat pendengar, di tengah kesibukan hidup dan kemajuan teknologi, kita mungkin seringkali melupakan satu hal sederhana tetapi penting, yaitu menghormati orang yang lebih tua, baik itu orang tua, kakek, nenek, atau orang dewasa lainnya. Dengan menunjukkan sopan santun, seperti memberi tempat duduk, mendengarkan dengan penuh perhatian, atau bahkan hanya sekedar menyapa dengan ramah, kita tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan saling mendukung. Bayangkan, jika kita semua saling menghormati dan bersikap sopan, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih penuh kasih sayang. Sopan santun bukan hanya sekedar perilaku, melainkan cerminan dari karakter kita. Mari kita jaga nilai-nilai ini dalam keseharian kita. Berikan senyum, berbicara dengan lembut, dan tunjukkan rasa hormat kepada mereka yang lebih tua. Karena dengan cara itu, kita membangun masyarakat yang lebih harmonis dan penuh perhatian. Sobat RPK, Pancasila bukan sekedar semboyan, tetapi dasar negara kita, Indonesia. 5 silanya adalah pedoman hidup yang mengarahkan kita dalam menjalani kehidupan bersama, menjaga persatuan, dan mencapai kesejahteraan bersama. Dari sila pertama, kita diajarkan untuk menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Sila kedua, mengingatkan kita untuk saling menghormati, menjaga martabat setiap manusia, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang. Sila ketiga adalah dasar untuk memperkokoh hubungan antar sesama. Meski kita berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, bersama kita Indonesia, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sila keempat, ini adalah prinsip demokrasi kita, di mana keputusan dibuat berdasarkan musyawarah untuk kepentingan bersama, dengan mengedepankan kebijaksanaan. Dan yang terakhir, sila kelima, sila mengajak kita untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan di seluruh penjuru negeri. Sebagai bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi penerus, agar Indonesia tetap teguh berdiri dalam kebinekaan dan persatuan. Pancasila, dasar negara, pedoman hidup bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Baik, Sobat RPK semuanya, kembali lagi bersama Bu Rinda di sini dengan tema kita pada pagi hari ini, penanganan organisasi masyarakat ormas bermasalah di Kutai Kartanegara. Dan kemudian bagaimana koordinasi antar Kesbangpol dengan pihak kepolisian atau kejaksaan sendiri Bu terkait ormas?
Ya, sebelum terbentuknya Satgas Ormas yang terafiliasi premanisme ini kan kami sudah punya tim terpadu gitu kan. Di mana tim terpadu itu terdiri atas aparatur penegak hukum seperti itu. Ada TNI Polri, kemudian ada Kejaksaan dan BIN seperti itu. Jadi berkaitan dengan ada beberapa persoalan berkaitan dengan ormas pasti kita diskusikan bersama seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang ini kan sudah ada Satgas ya. Nah, sudah ada Satgas dan ketuanya adalah Pak Wakapolres seperti itu, ada pelindungnya adalah Forkopimda. Nanti terbagi atas 4 Pokja lah saya bilang ya. Ada Pokja itu komunikasi publik, intelijen, penindakan dan rehabilitasi. Nanti akan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Jadi sebenarnya ini kolaborasi antara pemerintah dan aparatur keamanan berkaitan dengan misalnya kan ini kan kita belum pada tahap mengidentifikasikan. Karena kalau kita bicara tentang dunia usaha kan di Kutai Kartanegara ini kan banyak investor seperti itu. Nah, untuk investor masuk ke sebuah wilayah itu kan jaminannya keamanan. Nah, kalau keamanan, kenyamanan dalam berinvestasi itu menjadi tolok ukur seperti itu. Kalau tidak aman orang nggak mau datang ke Kukar seperti itu. Nah, itu yang menjadi titik penting gitu kan dari Satgas itu. Itu. Baik, luar biasa sekali. Dan kemudian apa strategi Kesbangpol dalam mencegah terbentuknya ormas bermasalah di Kukar sendiri, Bu? Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang itu kan kita banyak sosialisasi juga. Biasanya setiap tahun ada sosialisasi meliputi beberapa kecamatan. Kalau dulu kan kesadaran orang untuk melaporkan keberadaan dirinya itu ormas itu rendah. Kalau sekarang alhamdulillah semakin tahun semakin meningkat. Kami juga memfasilitasi misalnya kalau kawan ormas yang ingin mendaftarkan untuk mendapatkan legalitas hukumnya melalui Kemendagri itu misalnya kami bantu upload gitu kan. Kami bantu upload berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, masalahnya kan memang tidak banyak masyarakat yang memahami bahwa dalam bentuk organisasi itu kan diperlukan legalitas seperti itu. Itu nggak banyak memang. Banyak terbentuk komunitas-komunitas, paguyuban misalnya seperti itu ya, perkumpulan-perkumpulan. Tapi mereka mereka membentuk secara sederhana aja. Yang penting itu ada namanya, ada orangnya, ada strukturnya udah selesai. Padahal sebenarnya kalau bicara tentang ormas kan sesuai dengan regulasinya kan mereka harus bikin akta notaris misalnya, akta pendirian seperti itu. Dari akta notaris itu kemudian ada 2 pilihan kan, mereka apakah mereka mau melalui legalitas melalui Kemenkumham atau legalitasnya melalui Kemendagri seperti itu. Nah, kalau Kemenkumham kan juga setelah punya akta notaris kan mereka harus mendaftarkan secara online juga ke Kemenkumham. Sedangkan kalau yang Kemendagri itu kan dalam bentuk SKT ya seperti itu kayak gitu kan. Nah, kalau sudah punya legalitas hukum gitu kan, mereka mau beroperasi atau melakukan aktivitas kegiatan di Kutai Kartanegara ya melaporkan keberadaan dirinya kepada pemerintah melalui Badan Kesbangpol. Ada beberapa sudah yang yang komunitas misalnya, yang perkumpulan-perkumpulan itu melaporkan dirinya tapi mereka nggak punya akte notaris, nggak punya legalitas dari Kemenkumham maupun Kemendagri yang kita arahkan. Nah, untuk itulah kemudian strateginya kita mendorong gitu kan kawan-kawan yang ormas. Kalau ormas itu kan berarti kan mereka punya visi yang sama, kepentingan yang sama, aspirasi yang sama. Berarti kita ingin mereka memahami gitu kan berkaitan dengan regulasi tentang ormas. Strateginya sementara seperti itu yang kita lakukan. Karena kan orang tidak melakukan karena nggak paham gitu kan. Makanya kita perlu sosialisasi berkaitan dengan regulasi tentang ormas sendiri.
seperti itu. Berarti ketika ormas tersebut mendaftar ke Kesbangpol sendiri, berarti ada pemantauan juga dari Kesbangpol ya Bu? Iya, mereka biasanya rata-rata mereka melaporkan kegiatannya setiap tahun seperti itu. Mereka berkala ya. Iya. Nah, kami juga monitoring biasanya terhadap ormas-ormas yang ada di kecamatan-kecamatan seperti itu. Kita monitoring. Terus nanti kalau kita sosialisasi juga kita undang ormas-ormas yang sudah terdaftar, maksudnya yang sudah melaporkan maupun yang tidak melaporkan, itu kami undang seperti itu. Jadi sebenarnya perlakuannya sama sih gitu kan. Jadi kita undang ormas-ormas yang ada di Kutai Kartanegara. Walaupun misalnya dengan anggaran yang terbatas ya, kita akan coba dorong terus gitu kan, sehingga semua ormas itu bisa memiliki legalitas hukumnya seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Dan kemudian apakah ada program pelatihan ini Bu untuk meningkatkan kapasitas ormas di Kukar sendiri? Kalau dulu ada seperti itu, kalau sekarang sudah belum ya kayak gitu kan. Nah, karena kan kalau parpol ya beberapa tahun yang lalu kan kita bikin pelatihan terutama berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban untuk parpol-parpol yang mendapatkan bantuan keuangan partai politik. Itu kita dapatkan, tapi beberapa tahun terakhir ini kita belum lakukan. Nah, kalau ormas itu kan kecuali dia, kalau mekanisme ormas itu untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah kan dalam bentuk hibah ya, seperti itu. Nah, regulasi yang mengatur tentang penganggaran, proses pencairan sampai peng-SPJ selalu harus mengacu kepada undang-undang Perbup tentang hibah itu sendiri seperti itu. Jadi mereka harus ikutin mekanisme itu yang diatur dalam Perbup itu berkaitan dengan hibah atau bansos seperti itu. Baik, dan kemudian ini Bu, bagaimana peran masyarakat dalam melaporkan atau mengawasi aktivitas ormas yang dinilai menyimpang? Ya, kadang-kadang ada timbul beberapa keluhan ya tentang ormas, tapi saya sampaikan ya gitu kan, kalau memang dalam bentuk keluhan terhadap ormas ya tolong disampaikan secara tertulis seperti itu kepada pemerintah melalui Badan Kesbangpol. Sehingga kita juga bisa menindaklanjutin gitu berkaitan dengan keluhan, tapi sayangnya itu hanya sebatas keluhan lisan gitu kan. Tidak tidak tertulis seperti itu. Padahal kalau kemudian kan kita punya ada tim terpadu ya gitu kan, tim terpadu ormas itu. Kalau kemudian ada laporan tertulis dari pemerintah dari masyarakat gitu kan, kita kan bisa bikin peringatan, surat peringatan 1, 2, dan 3. Kalau kemudian kalau kemudian dirasa ormas tersebut tetap tidak mematuhi sesuai regulasi yang berlaku, maka legalitas hukumnya itu dicabut. Nah, beberapa tahun yang lalu ya, mungkin lebih dari 5 tahun sudah, ada satu ormas ya gitu kan, yang dicabut oleh Kemenkumham legalitas hukumnya seperti itu, karena mungkin laporannya bukan ke kami, laporannya langsung ke Kemenkumham, sehingga atas dasar laporan itu kemudian Kemenkumham mencabut legalitas hukum dari ormas itu. Gitu. Baik, dan kemudian sejauh mana pentingnya kolaborasi antara ormas, pemerintah, dan elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah di Kutai Kartanegara sendiri, Bu? Kalau bicara tentang kondisivitas wilayah itu kan menjadi kewajiban bersama, kayak gitu kan. Bukan hanya elemen, bukan hanya pemerintah, bukan hanya itu tugasnya dari aparat keamanan, bukan hanya seperti itu, tapi juga harus seluruh komponen masyarakat di dalamnya. Nah, Kutai Kartanegara ini kan sangat luas ya, seperti itu, kayak gitu kan. Karena dia sangat luas, tentu saja menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kondisivitas wilayah, baik secara secara nyata, menurut saya secara realitas sosialnya, maupun misalnya melalui media-media sosial seperti itu. Karena kan seringkali kemudian beberapa persoalan potensi konflik itu kan terjadi melalui media sosial, beberapa unggahan-unggahan tertentu misalnya seperti itu. Nah, saran saya sih mari kita jaga sama-sama Kutai Kartanegara dalam kondisi yang kondusif seperti itu, karena itu menjadi kewajiban kita bersama, bukan hanya menjadi kewajiban pada pihak-pihak tertentu seperti itu.
Dan kemudian apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam penanganan ormas di Kutai Kartanegara, Bu? Ya, tantangan terbesarnya kan ya karena tidak semua ormas yang melaporkan keberadaan dirinya kepada kita. Jadi memang kita berkolaborasi dengan aparat keamanan untuk memantau bagaimana perkembangan ormas yang ada di Kutai Kartanegara, sehingga potensi-potensi konflik itu tidak muncul dan membesar seperti itu. Jadi seperti itu sih selama ini, karena kan memang regulasi itu juga memperbolehkan ormas untuk tidak melaporkan keberadaan dirinya. Jadi boleh-boleh saja, karena boleh-boleh saja kan juga kita nggak bisa maksa orang, apalagi sekarang itu dikembalikan kepada hak masing-masing ormas apakah mau melaporkan atau tidak, seperti itu ya, seperti itu. Dan untuk di Kutai Kartanegara sendiri masih dalam kondisi aman ya, Bu ya? Insyaallah aman, seperti itu. Baiklah, luar biasa sekali juga Kesbangpol untuk ormas ini, Bu. Dan kita jeda iklan sejenak dulu, Bu. Siap. Kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Menunda pekerjaan seringkali membuat kita stres karena semakin lama kita menunda, semakin banyak pekerjaan yang menumpuk. Awalnya mungkin terasa ringan, tapi lama-kelamaan beban itu bisa semakin berat, bahkan mengganggu kualitas pekerjaan kita. Ketika kita menunda, tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga kesempatan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Semakin ditunda, semakin terburu-buru kita mengerjakannya, dan kualitas pun bisa menurun. Cobalah untuk memecah pekerjaan besar menjadi tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Mulailah dengan langkah kecil dan lihatlah bagaimana kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan lebih cepat dan lebih baik. Berhenti menunda pekerjaan dan mulailah bertindak sekarang, karena waktu tidak akan pernah kembali. Dari tadi rebahan mulu, kamu gak ngerjain tugas apa? Apa sih? Gak ngerti apa orang lagi me time? Me time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku aja. Ogah, males, mager. Gak asik banget sih. Ya udah, kalau gitu aku aja ikutan rebahan. Malah ikutan mager. Sobat, kebiasaan malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot dan bisa terkena osteoporosis, cepat lelah, dan yang sangat mengkhawatirkan, fungsi otak bisa menurun loh. Makanya, suka gerak dong dengan aktivitas positif apa aja. Sobat, setiap like, share, atau komentar kita memiliki dampak besar. Mari kita bijak dalam menggunakan media sosial. Jaga privasi dan keamanan pribadi dengan pengaturan yang tepat. Pikirkan sebelum membagikan informasi pribadi atau berita palsu. Berkomunikasi dengan sopan dan hormat walaupun berbeda pendapat. Bantu menciptakan lingkungan online yang positif dan inklusif. Kak, aku berangkat dulu ya. Iya dek, emang ndak kemana garang awak? Cuma sumat mas itu ke muka, ada yang ndak dibeli nih. Ya, tumat mana helm awak nih? Situ mahal gak lebih helm ha. Leh, ndak jauh kan, ndak parah kah? Awak di situ tumat mahal kah, tetap aja helm tuh wajib hukumnya. Ada, parah mahal situ, harus repot-repot gak lebih helm, dah nak pergi dulu. Leh, mucil kadang dipadahi, jangan ya dek ya, bahaya menon dimakai helm tuh. Ya hak, sumat. Sobat, helm merupakan salah satu perlengkapan yang harus digunakan ketika sedang berkendara. Menggunakan helm ketika berkendara merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan demi keselamatan Anda.
100.6 FM RPK Kutai Kartanegara. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Baik, Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Bu Rinda dengan tema kita pada pagi hari ini, penanganan organisasi kemasyarakatan Ormas bermasalah di Kutai Kartanegara. Dan kita kan tadi sudah bahas banyak tentang Ormas nih Bu. Mungkin ada Sobat RPK nih Bu yang belum tahu, Badan Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu apa? Tugas dan fungsinya Bu. Ya, Badan Kesbangpol itu sebenarnya dia memiliki tugas dan fungsi penunjang bupati dalam bidang kesatuan bangsa dan politik seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang kesatuan bangsa dan politik itu kan tusinya kan ada banyak. Misalnya berkaitan program-programnya itu pendidikan politik, misalnya ketertiban dan keamanan, misalnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya juga masuk di dalamnya seperti itu. Jadi kami tuh punya banyak sekali program ya, misalnya pendidikan politik karena kan berkaitan dengan leading sektor untuk di pemerintah dalam penanganan dalam pemilu gitu kan, partai politik itu menjadi tugasnya Kesbangpol seperti itu. Kemudian ketertiban dan keamanan juga seperti itu, termasuk di dalamnya rekrutmen paskibraka setiap tahun. Jadi berdasarkan Perpres 51 tahun 2022, jadi sejak tahun 2024 sampai sekarang nih tahun kedua sudah kita melaksanakan rekrutmen seleksi calon paskibraka di tingkat di tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Kita alhamdulillah ya. Jadi ada salah satu putri Kutai Kartanegara, anak SMA 1 Tenggarong. Itu dia kemarin sempat ikut seleksi nasional paskibraka Belvarena Karisma Izari namanya. Cuman sayangnya gitu kan, Belva dia nggak terpilih dari 2 orang itu kan 6 orang yang dikirim, kemudian 2 orang yang terpilih dari Bontang dan dari Samarinda. Belva itu masuk di dalam cadangan seperti itu. Tapi memang itu sudah menurut saya sudah luar biasa ya capaian yang dicapai oleh Belva. Kemudian kita juga ngirim untuk paskibraka di tingkat provinsi sampai di tingkat kabupaten. Nah, itu udah 2 tahun terakhir itu kita melakukan rekrutmen itu. Kemudian untuk menjaga kondisivitas wilayah itu di Kesbangpol itu ada 3 forum sebenarnya yang kita fasilitasi. Jadi sebenarnya dia organisasi masyarakat tapi dibentuk, difasilitasi oleh pemerintah, yaitu forum kerukunan umat beragama seperti itu yang terdiri atas tokoh-tokoh agama. Jadi kan Indonesia itu kan dia mengakui 6 agama kan seperti itu, ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik dan Konghucu ya seperti itu. Nah itu ada sekitar 17 orang seperti itu. Kemudian ada FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dia berkaitan dengan mendeteksi hal-hal yang menjadi potensi konflik di Kutai Kartanegara. Itu sudah terbentuk sampai di tingkat kecamatan juga, sama kayak FKUB, kemudian EPK untuk tingkat kabupaten, insya Allah dalam waktu dekat akan dibentuk. Kemudian yang tingkat
kecamatan sudah terbentuk semua. Nah, itu kan sebenarnya 3 forum itu kan, kalau EPK itu Forum Pembaruan Kebangsaan tuh dia terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai suku yang berbeda seperti itu. Kan Kutai Kartanagara ini heterogen ya, karena heterogen kan tentu saja kita ingin melibatkan semua tokoh-tokoh dari berbagai suku itu untuk menjaga Kutai Kartanagara, menjaga keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan untuk membangun Kutai Kartanagara. Nah, 3 forum itu kita Kesbangpol yang mengkoordinirnya seperti itu, di bawah koordinasi Kesbangpol. Seperti itu ada penyalahgunaan narkotika juga, karena kami memfasilitasi kegiatan-kegiatan Badan Narkotika Kabupaten seperti itu ya gitu. Jadi selama ini sudah bekerja sama misalnya dengan berbagai, misalnya dengan rumah sakit, dengan dinas kesehatan, dengan kepolisian, dengan TNI, atau misalnya kadang-kadang dengan kejaksaan, berkaitan dengan sosialisasi ya seperti itu. Karena kan kalau kita bicara tentang Kutai Kartanagara ini kan, Kutai Kartanagara ini kan didominasi oleh kelompok muda nih, kelompok Gen Z dan kelompok milenial seperti itu. Jadi komposisinya lebih dari 50% seperti itu. Komposisi kalau kita lihat jumlah penduduknya ya, selebihnya kan alfa, kemudian kelompok X seperti itu, kayak gitu kan. Selebihnya seperti itu, tapi lebih banyak didominasi oleh kelompok Gen Z dan kelompok milenial seperti itu. Nah, kami sudah membentuk juga sekolah-sekolah bersinar kayak gitu kan. Jadi sekolah bersih narkotika. Jadi SMP sih sebenarnya kami bentuk kayak gitu. Ada juga SMA 3 Tenggarong. Jadi kenapa sasaran kita SMP? Kita ingin mengedukasi anak-anak SMP dan SMA itu berkaitan dengan bahaya narkotika. Karena kita tahu bahwa ketika bicara tentang orang yang kecanduan narkotika, itu nggak ada istilah sembuh sebenarnya. Yang ada istilah pulih saja. Jadi potensi dia kembali itu sangat besar. Jadi kalau orang punya pengetahuan kan tentang bahaya narkotika itu kan, dia bisa bilang tidak terhadap narkotika. Jadi dia bisa membentengi dirinya, bisa mengambil keputusan-keputusan bijak buat hidupnya sehingga dia tidak terjerat terhadap penyalahgunaan narkotika seperti itu. Kemudian kita juga ya seperti saya bilang kayak gitu kan, kita melakukan pendidikan politik juga ke sekolah-sekolah kayak gitu kan. Biasanya ke SLTA kita melakukan pendidikan politik, terus kemudian membentuk desa bersinar kayak gitu kan. Karena Impres nomor 2 ya tahun 2020 itu kan menginstruksikan untuk pembentukan desa bersinar di Indonesia seperti itu. Jadi harapan kita ingin melibatkan masyarakat gitu kan dalam menjaga lingkungannya, dalam menjaga bahaya narkotika. Karena kalau cuman pemerintah kemudian atau misalnya aparat keamanan seperti itu gitu kan menjaga tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat akan sulit seperti itu. Jadi desa bersinar itu bagaimana melibatkan masyarakat untuk menjaga lingkungannya seperti itu. Jadi ada banyak sih program-program yang yang ada. Kemudian kita juga ada ketahanan ekonomi, bekerja sama dengan Diskominfo juga, bekerja sama dengan koperasi dan UMKM seperti itu. Jadi kan ketahanan itu kan suatu metode atau cara orang kayak gitu kan untuk upayanya supaya tangguh ya di tengah-tengah pergolakan ekonomi seperti ini gitu kan. Jadi kita ingin bahwa masyarakat Kutai, Kukar khususnya ya UMKM tuh punya ketahanan ekonomi yang tangguh seperti itu gitu kan. Jadi biasanya kegiatan yang kita lakukan itu berkaitan dengan mensosialisasikan ya, dengan kolaborasi dengan UMKM, kolaborasi dengan Diskominfo. Jadi bagaimana Diskominfo juga bisa memberikan pelatihan secara sederhana kayak gitu kan, berkaitan dengan pengemasan
produk kayak gitu kan, secara lebih menarik gitu lah melalui media sosial seperti itu. Baik, luar biasa sekali, banyak sekali programnya Ibu Ya. Dan kemudian terakhir ini Bu, harapan Kesbangpol terhadap peran Ormas di masa depan khususnya di Kutai Kartanegara sendiri. Ya, harapan saya tentu saja semua ormas ya gitu kan itu bisa menjaga keamanan ya, bisa menjaga ketertiban, bisa menjaga kondisivitas wilayah yang ada di Kutai Kartanegara. Harapan saya ya mari kita jaga sama-sama, mari kita jaga kondisivitas wilayah bisa terjaga dengan baik karena siapa lagi yang bisa menjaga Kutai Kartanegara selain kita. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Rinda Desianti Sama-sama. sudah berkenan hadir dan bersama di Oda Bekesa hari ini. Semoga melalui peran sinergi antara Kesbangpol, aparat penegak hukum dan serta masyarakat, keberadaan Ormas di Kutai Kartanegara kedepannya semakin tertib, berkontribusi positif dan sejalan dengan semangat persatuan serta pembangunan daerah. Dengan penanganan yang efektif, semoga Kutai Kartanegara senantiasa menjadi wilayah yang aman, damai, dan harmonis, serta terbebas dari aktivitas ormas yang dapat mengganggu ketertiban umum maupun nilai-nilai kebangsaan. Dan akhirnya saya Dea Fardila mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Oda Bekesa selanjutnya. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat, demikian Oda Bekesa hari ini. Sampai jumpa di 100.6 FM, pilihan terbaikmu.